Shalom, selamat malam. Selamat kita bertemu kembali dalam suplemen minggu kedua, di mana minggu pertama Pak Boy telah membawakannya dan minggu kedua dipercayakan kepada saya oleh Kabid Kul Bapak David Panjaitan. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mengundang kita semua yang ada di rumah untuk tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kasih dan kemuliaan Tuhan nyata di depan kami bersyukur termasuk berkat Tuhan yang kehidupan kami, di mana hari demi hari Tuhan telah menjaga melihara kami sehingga kami merasakan cinta dan pertolongan perlindungan Tuhan, sehingga kami diberikan kesan kekuatan malam hari ini dan seterusnya. Dan kami terlalu yakin bahwa Engkau selalu memberikan terus Tuhan kami nafas hidup, sehingga kami boleh hidup dan segar, dan kami boleh mati kehidupan ini Tuhan yang penuh dengan cobaan tentang kami hadapi, tapi kami dengan mudah oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk baca firman malam hari ini. Mari hikmat marifat ada bagi hamba-Mu untuk mengurapi secara pribadi dan mulai berkata-kata hanya sudah kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya bersyukur, terima kasih dipercayakan untuk menyampaikan suplemen minggu kedua ini oleh Bapak Kabid Kul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita langsung saja kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dalam kitab Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, penjelasan materi Matius 11 ayat 29, kita tahu bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, dan dalam khotbahnya di bukit mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Pada minggu pertama kita sudah memahami bersama bahwa seorang yang lemah lembut bukanlah seorang yang lemah. Ia justru adalah orang yang kuat, yang taat kepada rambu-rambu mengenai mana yang boleh dan tidak boleh ia lakukan, dan menggunakan kekuatannya sesuai dengan perintah penciptanya. Ciri-ciri sikap lemah lembut ialah yang didemonstrasikan oleh Yesus dalam kisah-kisah di Alkitab. Pertama, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat ia menjadi tawanan tentara Romawi, ia rela diperlakukan tidak adil, bahkan disiksa hingga tidak berdaya oleh sekelompok orang yang memusuhinya. Pada saat itu, Yesus bisa saja melawan dan membatalkan pengorbanannya dan berseru meminta pembebasan dari Bapanya di sorga. Akan tetapi, ia menerimanya tanpa membalas, bahkan ia mendoakan orang-orang yang menyiksanya kepada Bapanya. Doanya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Lukas 23:24. Yesus berhasil mengajarkan kepada kita mengenai apa yang diajarkannya dalam Matius 5 ayat 39, bahwa ketika pipi kanan kita ditampar, berikan juga pipi kiri kita. Tidaklah mudah membalikan telapak tangan untuk kita memberikan pipi yang kiri. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Yesus tidak membeda-bedakan orang dan mau menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius 9 ayat 12, bahwa bukan hanya orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Begitulah Yesus, dengan hati yang lemah lembut, ia hadir untuk mereka yang dianggap penyakit masyarakat, pada seperti pemungut cukai, perempuan Samaria, dan orang berdosa lainnya. Yang ketiga, Yesus bertindak tegas tapi tidak berdosa. Kelemah lembutannya justru ada dalam ketegasannya untuk segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapanya. Yesus selalu memberi pengajaran di dalam ketegasannya. Hal ini bisa kita lihat pada waktu Yesus menyucikan bait Allah, keramahannya tetap terkendali. Dalam hal ini Yesus hendak menunjukkan ada kesalahan menjadikan bait Allah sebagai tempat untuk berjual beli. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah 3 hal yang kita akan pelajari pada malam hari pembacaan di minggu kedua ini, atau suplemen di minggu kedua ini. Sungguh firman yang luar biasa bagaimana kita diajarkan dengan pembacaan kita malam ini. Berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Wow. Berbahagia orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Berarti kalau orang yang nggak lemah lembut, jangan harap memiliki bumi. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini hal yang pertama, ada 3 hal untuk kita bicarakan pada malam hari ini, suplemen ini. Yaitu yang pertama, hal yang pertama itu, ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Suatu perkataan ajakan Tuhan, pengajaran Yesus, di mana kepada murid-muridnya di tengah-tengah dia menghadapi situasi kondisi yang tidak mengenakan, ya, Yesus tidak ada sepatah kata pun untuk di dalam pemikirannya bahwa untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh para bangsa Romawi waktu itu. Nah, tapi dalam hati Yesus malah mengalihkan kebaikan, yaitu dia katakan bahwa justru dia mendoakan orang-orang yang melakukan hal yang kejahatan terhadap dia. Yesus sama sekali tidak membalas, melainkan dia mendoakan mereka. Suatu hal yang dilakukan Yesus itu sangat wow, di luar pemikiran kita manusia. Karena apa? Tidaklah mudah melakukan hal yang demikian. Bagaimana itu sebalik terjadi kepada kita sebagai orang percaya, yang mengaku percaya kepada Kristus, orang yang taat, setia, beribadah, yang melakukan firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan. Untuk mempraktekkannya, apakah kita sanggup melakukan hal ini? Yang pertama ini, bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan. Survei membuktikan seringkali terjadi justru sebaliknya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang sangat bertolak belakang dengan kita. Tidaklah mungkin untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidaklah mungkin untuk membalas kebaikan bagi orang yang sedang membuat kejahatan kepada kita. Yesus justru menginginkan kita ini melakukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Karena kita sebagai manusia masih daging, kalau dicubit masih sakit, itu tidaklah mudah. Tapi apa mau dikata, lakukan dengan baik. Lakukan apa menjadi keinginan Tuhan. Orang yang sudah berbuat jahat, kok enak kita harus buat kebaikan terhadap dia. Nah, kalau kita sanggup melakukannya, percayalah, niscaya kita akan memiliki kerajaan Allah. Amin. Kita akan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Dan sebagai pintu kerajaan akan terbuka lebar bagi orang yang mau memahami ayat ini, memahami hal yang pertama ini, yaitu tidak membalas kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan. Nah, saudara kasihan Tuhan, Yesus menjadi contoh teladan bagi kita. Bagaimana bangsa Romawi waktu itu menyiksa Yesus, penderita Yesus sebagai manusia tidak kuat, seolah dia mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup lagi untuk menghadapi salah ini, menghadapi pencobaan ini, penganiayaan ini. Tapi sebaliknya Yesus berdoa. Dia mengatakan kepada Bapa di surga, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita sanggup melakukan hal itu, berdoa bagi orang yang sudah menganiaya kita, bahkan melakukan kejahatan bagi kita? Apa kita sanggup untuk mengampuni dia atau berdoa bagi mereka? Belum tentu kita akan sanggup. Tapi Yesus menunjukkan, dia membuktikan bahwa dia pribadi yang sungguh-sungguh melakukan hal apa yang diinginkan Allah pada dia, apa yang diinginkan Bapa untuk dia lakukan. Yesus tahu bahwa dia manusia, 100% manusia, dia sakit, dia menderita. Tapi apa mau itu dikata, dia harus lakukan, karena itu menjadi kehendak Allah dari pribadi dia. Hal yang kedua, Yesus tidak membeda-bedakan orang dan mau menerima keberadaan orang lain sebagaimana adanya. Yesus tidak pernah membeda-bedakan karakter orang lain, tidak pernah membeda-bedakan gaya hidup orang lain, tidak pernah membeda-bedakan pola berpikir orang lain. Yesus tapi sebaliknya menerima dia apa adanya. Yesus menerima manusia yang diciptakannya apa adanya. Jadi Yesus tidak pernah seolah yang mengesampingkan orang itu, tapi semua memanggil, merangkul mereka untuk mereka menjadi satu tubuh dengan dia, untuk melakukan hal yang baik di hadapan dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kala terjadi dalam kehidupan sebagai kita sebagai orang Kristen, kita sering membeda-bedakan orang lain. Kita sering membeda-bedakan terhadap sesama kita, seiman dengan kita. Yesus sudah mengajarkan kepada muridnya, kepada kita, bahwa tidak ada kata membeda-bedakan orang lain. Jadikan mereka sama di hadapan Tuhan. Secara manusia tidak mudah untuk melakukan ini. Tapi apa mau dikata, Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita selalu mengatakan hal yang baik kepada mereka. Ya, selalu mengatakan hal-hal yang membuat mereka semangat di dalam Tuhan.
Karena Yesus sendiri memberikan suatu gambaran bahwa tidak semua tidaklah orang-orang yang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang yang sakit, mereka yang memerlukan tabib. Nah, jangan sampai kita orang yang sehat, orang yang sehat harus memerlukan tabib. Kenapa? Karena kita sendiri perlu diubah, perlu diobati, masalah kehidupan kita, perilaku kita terhadap orang lain. Nah, Yesus menginginkan kita agar supaya kita memperkatakan hal-hal yang baik terhadap sesama kita. Yesus menginginkan kita agar supaya kita tidak mau membeda-bedakan orang lain terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Nah, hal yang ketiga, yang dikatakan Yesus bertindak tegas tetapi tidak berdosa. Kelemah lembutannya justru ada di dalam ketegasannya. Banyak dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tegas kelihatannya, tapi belum tentu tegas dia itu marah kepada kita. Mereka dengan ketegasan itu dia melakukan hal yang kebaikan, kelemah lembutannya bagi kita. Tegas belum tentulah dia marah atau belum tentulah dia melakukan kejahatan, tapi tegas oleh karena kelemah lembutan dia mengajarkan kepada kita, memberikan suatu pemahaman bagi kita agar supaya kita memahami bahwa sungguhnya ketegasan Kristus adalah membawa dampak hal yang positif, yang besar bagi setiap kita orang Kristen, untuk kita melakukan hal-hal yang justru yang diinginkan Tuhan, justru membawa dampak pribadi kita memiliki kelemah lembutan di dalam dia untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan terhadap sesama kita. Nah, Yesus selalu memberi pengajarannya dalam ketegasannya. Hal ini bisa kita lihat, hal ini kita bisa lihat dengan pribadi Yesus pada waktu dia mengajar dimanapun dia pergi berada. Dia selalu memberitakan Injilnya dan memperkatakan firman-Nya. Kelihatannya bahwa Yesus tegas bermakna sekali, tegas memiliki arti yang khusus, yaitu kelemah lembutan Yesus tetap ada kuat di dalam pribadi dia. Allah menginginkan kita agar supaya kita memiliki kelemah lembutan. Allah menginginkan kita untuk kita memiliki ketegasan lewat kelemah lembutan kita. Maka kita akan membawa dampak hal yang luar biasa bagi setiap orang yang mau mendengarkan kita. Setiap membawa dampak yang positif bagi setiap orang yang kita layani. Maka dari itu saya rindu kita malam hari ini, marilah kita mempraktikkan firman Tuhan di minggu yang kedua ini. Minggu yang benar-benar kita menghadapi situasi kondisi COVID-19 semakin merajalela. Begitu banyak orang yang mengalami positif COVID-19, kurang lebih hampir 35.000. Tidaklah mudah untuk kita mengatasi hal tersebut. Tapi mari kita bersama-sama, kita berdiam diri, kita bertekun di dalam doa, kita bersama bersekutu di dalam Tuhan. Lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Setiap malam kita lakukan doa pujian penyembahan kepada Tuhan, dan datang kepada Yesus dan meminta pertolongan Tuhan, meminta topangan tangan Tuhan untuk menjamah keluarga kita, menjamah rumah tangga kita, menjamah pekerjaan kita, lebih-lebihnya menjamah pelayanan kita, agar iman kita tidak mudah goyah, agar kita sebaliknya melakukan hal yang baik di mata Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya yakin dan percaya semakin kita dipakai oleh Tuhan luar biasa, semakin diurapi oleh Tuhan luar biasa, semakin kita memperkatakan firman Tuhan, semakin Yesus memakai kita lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Apa yang tidak mungkin bagi saudara saya, mungkin bagi Tuhan, karena pribadi Yesus selalu mengajarkan hal-hal yang di luar pemikiran saudara kita, pikiran kita akan terjadi, tapi bagi Yesus itu pasti terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kepada dalam kitab Wahyu 3:19, barang siapa kukasih ia kutegur dan kuhajar. Artinya Yesus mengasihi sepenuhnya pada kita. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan hal tidak baik di mata Tuhan. Ada ayatnya selanjutnya itu, oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, hai orang-orang yang sudah menjadi bagian dalam kerajaan Allah, yang sudah hidup dalam Tuhan, bertobatlah. Relakanlah hati kita dan bertobatlah, maka kita tidak akan mengalami teguran Tuhan. Yesus tidak akan menegur dan menghajar kita kalau kita mau melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Jangan berdiam diri, lakukan, bergerak, lakukan firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman suplemen malam hari ini di minggu yang kedua ini akan memberikan dampak yang positif bagi kita, bagi keluarga kita, bagi setiap pekerjaan kita,
profesi kita, apapun kita lakukan, percayalah, mustahil bagi saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, firman yang sungguh luar biasa singkat ini Tuhan membawa dampak positif bagi setiap kami. Biar firman ini Tuhan boleh menjadi rema dan kehidupan kami. Biar suplemen ini menjadi suatu kekuatan bagi kami dan menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tidaklah mudah membalikkan telapak tangan, tapi Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan sehingga kami kuat dan menghadapi Tuhan. Sekalipun lika-liku persoalan kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Yesus selalu menopang kami. Segala kebutuhan keperluan kami di dalam Engkau tidak ada perkara mustahil, Engkau selalu memenuhi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Aku berdoa kepadamu. Haleluya. Sama-sama yang di rumah katakan amin.